Pernah nggak sih kamu bayangin kota-kota di Eropa yang ikonik tiba-tiba jadi lebih beragam dengan suara azan menggema di pagi hari? Masjid-masjid berdiri megah di samping gereja-gereja tua? Nah, ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi fenomena nyata yang lagi berlangsung di banyak negara Eropa. Populasi Muslim di sana lagi tumbuh pesat, bikin banyak orang penasaran sekaligus memicu berbagai diskusi. Ada beberapa alasan kenapa jumlah umat Muslim di Eropa meningkat. Pertama, migrasi besar-besaran dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Suriah, Afghanistan, Turki, dan Pakistan. Konflik, perang, dan krisis kemanusiaan bikin banyak orang dari negara-negara ini nyari suaka di Eropa. Eropa jadi pilihan karena dianggap lebih aman dan stabil. Kedua, tingkat kelahiran di kalangan Muslim juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Keluarga Muslim biasanya punya anak lebih banyak dibandingkan keluarga non-Muslim di Eropa. Gabungan dua faktor ini bikin jumlah umat Muslim bertambah jauh lebih cepat. Ketiga, semakin banyak Muslim generasi kedua dan ketiga yang lahir di Eropa. Mereka adalah anak-anak atau cucu dari imigran Muslim yang pertama kali datang beberapa dekade lalu. Generasi ini bukan cuma membawa tradisi agama mereka, tapi juga makin terintegrasi dengan masyarakat lokal, sehingga komunitas Muslim jadi makin terlihat di berbagai aspek kehidupan. Kalau mau lihat datanya, menurut Pew Research Center, pada 2016 umat Muslim di Eropa ada sekitar 4,9% dari total populasi. Kalau tren ini terus jalan, angka ini bisa melonjak jadi 7,4% di 2050, bahkan dalam skenario migrasi yang rendah. Kalau di negara-negara kayak Prancis, Jerman, atau Swedia, persentasenya malah lebih tinggi lagi. Prancis misalnya, punya populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, sekitar 58 juta orang. Jerman juga nggak ketinggalan dengan lebih dari 4 juta Muslim, kebanyakan dari Turki. Swedia, jumlah penduduk Muslim di sana juga naik pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, di beberapa kota besar kayak Malmö, Muslim udah mencapai sekitar 25% dari populasi lokal. Jadi, nggak heran kalau pemandangan kota-kota di sana makin beragam. Selain itu, Inggris juga jadi negara dengan populasi Muslim yang signifikan. London, sebagai salah satu kota paling multikultural di dunia, punya lebih dari 1 juta penduduk Muslim. Di beberapa daerah seperti Tower Hamlets, Muslim bahkan jadi kelompok mayoritas. Kehadiran komunitas Muslim jelas membawa banyak perubahan. Tradisi baru, makanan khas, seni, sampai praktik spiritual mulai masuk ke keseharian masyarakat Eropa. Restoran halal, toko yang jual produk-produk Timur Tengah, hingga festival budaya Islam makin banyak ditemui. Ini bikin Eropa jadi makin kaya secara budaya. Tapi, nggak semua orang bisa nerima perubahan ini dengan mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari diskriminasi, stereotip negatif, sampai isu-isu politik. Contohnya, beberapa negara seperti Prancis memberlakukan larangan burka di ruang publik, yang memicu kontroversi dan protes dari komunitas Muslim. Di sisi lain, ada juga banyak inisiatif positif. Misalnya, di Inggris ada program dialog antaragama yang melibatkan pemimpin Muslim, Kristen, dan Yahudi untuk mempromosikan toleransi. Beberapa sekolah di Eropa juga mulai mengajarkan pelajaran tentang Islam sebagai bagian dari pendidikan multikultural. Ada banyak mitos soal pertumbuhan umat Muslim di Eropa, salah satunya klaim bahwa Muslim bakal menguasai Eropa dalam waktu dekat. Padahal, faktanya, meskipun jumlah mereka terus tumbuh, umat Muslim tetap minoritas. Bahkan dengan skenario pertumbuhan tertinggi, populasi Muslim di Eropa diperkirakan gak akan lebih dari 15% di pertengahan abad ini. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa itu gak seragam. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan tradisi. Misalnya, Muslim di Inggris kebanyakan berasal dari Pakistan dan Bangladesh, sementara di Jerman mayoritas berasal dari Turki. Jadi, gak bisa disamaratakan gitu aja. Fakta lainnya, generasi muda Muslim di Eropa makin berpendidikan tinggi dan aktif dalam berbagai bidang. Banyak dari mereka yang jadi dokter, insinyur, pengusaha, bahkan politisi. Contohnya, Sadiq Khan, wali kota London, adalah seorang Muslim yang berhasil memimpin salah satu kota terbesar di dunia. Pertumbuhan umat Muslim di Eropa bukan cuma soal angka. Ini cerita tentang migrasi, adaptasi, dan interaksi budaya. Gimana masyarakat Eropa merespons perubahan ini bakal nentuin masa depan hubungan antara Islam dan Eropa. Kalau semuanya dikelola dengan baik, pertumbuhan ini bisa jadi peluang buat bikin masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Tapi, tantangan seperti Islamofobia dan radikalisme juga nggak bisa diabaikan. Selain itu,
Pertumbuhan Muslim di Eropa juga bisa jadi penghubung penting antara Eropa dan dunia Islam secara global. Dengan populasi Muslim yang terus tumbuh, Eropa punya peluang besar untuk jadi jembatan budaya dan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan umat Muslim di Eropa itu fakta yang nggak bisa dihindari. Walaupun ada tantangan, ada juga peluang besar buat bikin masyarakat yang lebih harmonis. Dengan dialog yang positif dan kebijakan yang bijak, Eropa bisa jadi contoh nyata gimana keberagaman itu justru memperkaya, bukan melemahkan. Kedepan, yang pasti, wajah Eropa bakal terus berubah. Dan perubahan ini nggak bisa dilepas dari dinamika global yang makin terhubung. Jadi, nggak cuma tentang Eropa yang berubah, tapi juga dunia secara keseluruhan.